Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah budaya Islam atau SKI. Kali ini kita akan membahas materi K9 MTS Sederajat bab 2 tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai. Penguasa Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti, yaitu yang pertama ada dinasti Merakhoir. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Merakhoir yang bergelar Maharaja Mahmud Syah. Kemudian disusul para penggantinya. Untuk para pengganti yang lainnya, boleh adik-adik baca di buku pegangan atau cari di mesin penelusuran ya adik-adik. Selanjutnya, dinasti yang kedua adalah dinasti Merah Silu. Merah Silu bergelar Sultan Malik As-Saleh. Ia adalah keturunan Raja Perlak atau Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan dengan Kerajaan Perlak, ia mempersunting putri Raja Perlak yang bernama Ganggang Sari. Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam Perang Paregreg. Nama aslinya adalah Paramisora. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu Melayu dan Islam. Pada masa Sultan Alauddin Shah, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup Semenanjung Malaka. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah. Struktur kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan kaum ulama. Selanjutnya, kerajaan yang akan kita bahas adalah Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaannya berada di Bintoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergonta dan Jepara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518. Pengangkatan Raden Patah menjadi sultan dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Demak mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat. Sejak saat itu, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran akibat terjadinya perebutan tahta kerajaan. Selanjutnya, kekuasaan dilanjutkan Joko Tingkir, bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sekitar tahun 1680, muncul perselisihan di dalam Kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Agung dengan putranya yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Adapun mengenai Kerajaan Cirebon, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Babad Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon, yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kartabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban, yang berasal dari istilah Sarumban dengan makna pusat percampuran penduduk. Pada awal abad ke-16, Cirebon masih berada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Pangeran Walangsungsang yang bergelar Cakrabuana ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuan Cirebon.
Syarif Hidayatullah merupakan keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah yang menjadi pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sultawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601 Masehi. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 Masehi dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Mataram pecah menjadi dua. Pada tahun 1813 Masehi terjadi perpecahan lagi sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil. Sebagai berikut, ada Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Gowatalo. Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut, Kerajaan Gowatalo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate, yaitu Bang Abdullah, mengajak Raja Gowatalo untuk masuk Islam, tetapi gagal. Baru pada masa Datuk Ribandang datang ke Kerajaan Gowatalo, agama Islam mulai didakwahkan kembali. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin dalam melawan Belanda, maka Belanda memberikan julukan kepada Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Selanjutnya adalah Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Sepeninggal Sultan Hairun, Ternate dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Karena keberhasilan Sultan Ba'abullah yang memukul mundur pasukan Portugis yang ingin menguasai Ternate, ia dijuluki Tuan dari 72 pulau. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.